Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Selamat datang kami ucapkan di channel YouTube kami Sahabat Pena Membaz. Channel YouTube yang akan menyajikan seputar dakwah, pendidikan, sosial dan bisnis. Dukung terus program-program kami dengan like, share, komen dan tentunya jangan lupa untuk di-subscribe. Syukran lakum wa barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil wa ba'd. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati, melindungi dan menjaga kita di setiap langkah kita dan kehidupan yang kita jalani di kehidupan dunia yang fana ini. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beserta para keluarga, sahabat dan orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah beliau sampai datangnya hari kiamat kelak. Tsumma amma ba'd. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Tidak jarang hampir kita semuanya merasakan dan mendapatkan sebuah peristiwa yang ganjil dan terasa aneh yang kita kemudian rasakan tersebut. Namun apa jadinya zaman rahmatullah subhanahu wa ta'ala kalau rumah yang kita tinggali, yang kita bertempat tinggal bersama dengan keluarga kita, bersama dengan orang yang kita cintai, kemudian kita merasakan bahwasanya rumah itu penuh dengan hal-hal yang berbau mistik. Ya kata orang, rumah itu sangat angker, rumah itu sangat mistis, rumah itu berhantu, rumah itu sangat menakutkan. Maka apa yang harus kita lakukan? Maka sebelum kita men-share, saya menyampaikan berkaitan dengan bagaimana meruqyah rumah yang mungkin di situ banyak penampakannya, banyak kemudian hal-hal yang mistik. Maka sedikit saya berbagi. Sekitar tahun 2012, saya pernah ditugaskan di sebuah daerah, tepatnya di kawasan yang mungkin kita sudah kenal bersama, yaitu daerah Poso. Tepatnya di desa Napu. Jadi Napu ini 3 jam dari kota Poso dan 3 jam dari kota Palu. Jadi dia letaknya berada di tengah-tengah dan berada di Provinsi Sulawesi Tengah. Ketika itu saya bertugas di sana sebagai seorang da'i, memberikan bantuan secara moral kepada kaum muslimin yang terkena dampak perang pada saat itu. Singkat cerita zaman dari Allah Subhanahu wa taala, ketika saya sudah berada di lokasi dakwah yang saya akan embang dari amanah kaum muslimin, maka saya diberikan sebuah rumah untuk saya tinggali beberapa bulan atau sampai tahun ke depan. Jadi saya bertugas selama 2 tahun di tempat tersebut. Maka ketika saya berada di lokasi tersebut, saya kemudian ditempatkan di sebuah rumah yang rumah itu sudah lama kosong, tidak pernah ditinggali oleh orang-orang dan terkesan angker memang. Karena ketika saya meninggalkan rumah tersebut, maka orang-orang berkata kepada saya, orang-orang yang ada di sekitar rumah tersebut,
berkata kepada saya, alhamdulillah Ustadz bisa keluar selamat dari rumah tersebut dan tidak terjadi apa-apa. Kemudian saya balik bertanya, kenapa emangnya Bapak? Maka orang itu kemudian mengatakan, sungguh rumah yang Ustadz tempati itu rumah yang paling angker di tempat ini atau di desa ini, subhanallah. Jadi kita akan sampaikan hal-hal apa saja yang perlu kita lakukan ketika mendapatkan situasi yang seperti ini, ya. Kita bertempat tinggal di sebuah tempat yang memang notabene-nya banyak di situ makhluk-makhluk halus yang bergentayangan, dan yang kata lain itu adalah merupakan bangsa jin. Singkat cerita, zaman rahmatullah subhanahu wa ta'ala, hari pertama saya tinggal memang sudah terasa sekali. Jadi hari yang pertama saya sudah tinggal itu terasa sekali. Namun di pagi hari sebelum saya masuk di tempat itu, saya sudah memang meruqyahnya, membacakan surah Al-Baqarah, membacakan ayat kursi, kemudian dua ayat yang terakhir di surah Al-Baqarah, dan surah Al-Baqarah lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi, dan seterusnya. Kemudian membaca doa yang dianjurkan oleh Nabi SAW agar kita mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari hal-hal yang gangguan, merupakan gangguan dari bangsa jin tersebut. Singkat cerita, zaman rahmatullah Subhanahu wa taala, akhirnya setelah saya meruqyah, tibalah waktu malam. Ya, datanya waktu malam, datanya waktu maghrib, tidak ada perasaan apa-apa seperti biasa, alhamdulillah. Karena memang zaman rahmatullah Subhanahu wa taala, pengaruh bacaan Al-Qur'anul Karim untuk diri kita sendiri dan untuk rumah kita yang kita sering baca Al-Quran itu subhanallah luar biasa sekali. Kalau bahasa kerennya adalah langsung plong. Dan ketika kita rajin membaca surah Al-Baqarah di rumah kita, maka rumah itu benar-benar langsung plong, dia langsung merasa nyaman, langsung merasa nikmat, langsung kita rasakan suasana aman. Berbeda kalau rumah yang kita masuki, kemudian rumah itu lama tidak dibacakan Al-Quranul Karim, maka rumah tersebut seperti ini memang rata-rata rumah yang disukai oleh bangsa-bangsa jin tentunya. Maka datanglah waktu malam, kemudian masuk jam 12 malam, disitulah mulai ada gangguan, ya, gangguan yang sangat nyata yang saya rasakan. Tiba-tiba zaman rahmatullah subhanahu wa ta'ala, perasaan saya itu kedinginan, menggigil, kemudian badan lemas, dan saya tidak tahu ini serangan apa, karena saya tidak memiliki riwayat penyakit yang besar yang saya rasakan. Tiba-tiba sekitar jam 12 ke atas, tubuh saya menggigil, berkeringat, kemudian gemetaran, kemudian antara sadar dengan tidak, saya mendengar suara hentakan kuda di sekeliling rumah yang saya tinggali. Subhanallah, terus menerus kemudian saya terbangun, merasakan getaran yang sangat luar biasa ini. Dan mungkin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala pernah merasakan hal demikian, ya, hal yang serupa, yaitu tiba-tiba kita lemas, kemudian berkeringat, kemudian terasa dingin, kemudian antara sadar dengan tidak kita seolah-olah melihat sesuatu yang halusinasi. Ya, ini adalah merupakan di antara makar syaitan untuk mengganggu kita manusia terkhususnya. Maka pada saat demikian zaman rahmatullah subhanahu wa ta'ala, saya berusaha berpikir positive thinking. Maka zaman rahmatullah subhanahu wa ta'ala, ketika kita dalam keadaan ketakutan, maka yang pertama kali yang harus kita lawan adalah rasa takut. Jadi pertama kali ketika kita melihat mungkin hal-hal yang kita takutkan, yang mengkhawatirkan, apakah penampakan dan sebagainya, kemudian mencium aroma yang mistis, kemudian mengalami hal-hal yang aneh di sekeliling rumah kita dan sebagainya, maka hal yang pertama kali yang harus kita lakukan adalah memperbaiki emosional kita, yaitu berpositive thinking. Toh kalau memang ini terjadi, maka kita harus yakin bahwasanya ada memang makhluk selain daripada manusia. Maka pada zaman rahmatullah subhanahu wa ta'ala, kita harus berpositive thinking ketika menghadapi situasi yang seperti ini. Yang pertama, agar kita tidak berada dalam rasa ketakutan yang sangat besar. Sebab rasa takut yang besar inilah yang mengantarkan kemudian diri kita kepada kebinasaan. Ya, semakin syaitan itu semakin kuat menggoda kita, semakin kemudian mempermainkan kita.
Oleh karenanya saya ingin katakan bahwasanya ketika kita menghadapi situasi yang seperti ini, ketika kita mungkin berada di rumah yang sendiri, kemudian berada di tempat yang angker dan sebagainya, maka perasaan yang harus kita lawan adalah rasa takut itu. Dengan apa? Dengan banyak istighfar. Istighfar astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kemudian mengucapkan la haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah. Itu terus saya lakukan. Ya, ketika saya berada dalam situasi seperti itu, saya tinggal sendiri, tidak ada yang menemani. Ketika jam 1 malam semua orang tertidur, saya merasakan yang getaran yang sangat luar biasa, gangguan dari jin tersebut. Maka saya pun kemudian terbangun. Subhanallah, kemudian terbangun. Kemudian mengambil air wudhu, kemudian saya membaca surah Al-Baqarah. Subhanallah ikhwatal iman, bagaimana dahsyatnya surah Al-Baqarah ini. Ketika saya dalam keadaan seperti itu tadi, gemetaran, kemudian menggigil, berkeringat dingin, kemudian lemas, saya berusaha istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, la haula wala quwata illa billah. Itu terus saya ulangi. Kemudian ketika sudah badan sudah semakin agak baikan sedikit, kemudian saya pun berwudhu. Kemudian saya membaca surah Al-Baqarah. Dan saya menyelesaikan surah Al-Baqarah yang 3 juz itu. Dan subhanallah ikhwatal iman, dahsyatnya surah Al-Baqarah ini, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi SAW, siapa yang membacakan surah Al-Baqarah dalam rumahnya, maka syaitan yang ada di dalam rumahnya itu akan pergi. Dan syaitan yang akan masuk itu akan masuk dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Inilah bagaimana hebatnya surah Al-Baqarah. Bagaimana kita ketika berada dalam keadaan sendiri, kemudian kita tahu rumah ini angker, maka bacakan surah Al-Baqarah. Bahkan subhanallah, zaman rahmatullah, sedikit juga mungkin saya sharing di tempat ini. Ada seorang teman, dia sudah lama menikah, dan memang juga istrinya ini ada gangguan jin. Kemudian dia kisahkan kisahnya, bahwasanya dia tidak pernah mensetubuhi istrinya. Acap kali dia ingin mensetubuhi istrinya, maka terjadi gangguan jin tersebut. Itu sampai bertahun-tahun dia ceritakan kepada saya. Akhirnya dia pun kemudian membacakan surah Al-Baqarah. Subhanallah. Setiap malam, setiap hari, bahkan disunahkan kita membaca surah Al-Baqarah setiap harinya. Bahkan 2 harinya dan seterusnya. Maka dia pun terus merutinkan membaca surah Al-Baqarah. Dan alhamdulillah, kemudian dia mengatakan, nanti setelah saya membaca surah Al-Baqarah, Ustaz, baru saya bisa menyetubuhi istri saya. Subhanallah. Bagaimana hebatnya ini, dahsyatnya surah Al-Baqarah. Oleh karenanya teman-teman sekalian, saya ingin nasihatkan kepada antum sekalian, bahwasanya apabila antum mungkin merasakan kenapa efek sihir ini begitu hebat di dalam diri kita, ya boleh jadi anda malas membaca Al-Quranul Karim. Mengapa kemudian di dalam rumah kita ini terasa sekali suasana begitu mistik, begitu sangat menyeramkan? Ya boleh jadi rumahnya antum, rumahnya kalian itu tidak dibacakan di dalamnya Al-Quranul Karim. Banyak orang ketika menghadapi situasi seperti ini, dia kemudian memanggil dukun, memanggil orang pintar, memanggil orang-orang yang tidak jelas, kemudian melakukan tipu daya, akhirnya dia dibodoh-bodohi, akhirnya dia disuruh melakukan hal-hal yang tidak di luar nalar. Bukannya justru menghilangkan sihir tersebut, justru sihir itu tersebut semakin kuat di dalam rumahnya. Maka zaman rahmat Allah Subhanahu wa taala yang saya ingin garis bawahi adalah ketika kita berada dalam sebuah situasi yang seperti ini, apakah kita disihir, disantet, diguna-guna, maka kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fafiru ilallah. Kembalilah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbaiki tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian memperbaiki ibadah-ibadah kita, kemudian memperbaiki salat-salat kita, memperbaiki zikir-zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan boleh jadi di antara hikmah kita mendapatkan musibah ini agar kita semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan semakin jauh. Dan hati-hati zaman rahmat Allah Subhanahu wa taala, hari ini banyak orang yang hakikatnya dia adalah seorang dukun. Dia adalah merupakan paranormal, tukang sihir yang berkedok ruqyah. Karena memang zaman rahmat Allah Subhanahu wa taala, ruqyah itu ada 2. Ada ruqyah syar'iyyah dan ada ruqyah yang batil. Apa maksudnya dengan ruqyah batil? Adalah ruqyah yang dimana peruqyah tersebut pada hakikatnya dia adalah tukang sihir. Pada hakikatnya peruqyah tersebut adalah dukun. Dan para ulama menjelaskan bahwasanya ruqyah itu merupakan ruqyah yang batil apabila padanya ada 3. Yang pertama adalah dia menggunakan jampi-jampi yang tidak jelas bacaannya. Itu adalah merupakan tukang sihir pada hakikatnya. Jadi dia membaca azimat-azimat atau baca-baca, istilah kata orang Makassar, jampi-jampi yang kita tidak paham apa maksudnya daripada bacaan tersebut. Kemudian yang kedua, dia melakukan ritual-ritual seperti mengambil dupa,
kemudian mengambil bunga-bunga atau mengambil hal-hal yang memang ini kita lihat ini adalah merupakan diantaranya amalan sihir. Kemudian yang ketiga adalah mereka tidak menggunakan ayat-ayat Al-Quranul Karim, begitu pula dengan hadis-hadis Nabi SAW. Apabila ketiga ini tidak ada pada orang tersebut dan dia mengatakan ini adalah ruqyah, maka pada hakikatnya itu adalah bukan ruqyah syar'iyah sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi SAW. Oleh karena jamaah rahmatullah subhanahu wa ta'ala, ketika saya kembali kepada kisah yang saya hadapi, ketika saya sudah membacakan surah Al-Baqarah, pada saat itu juga lah subhanallah, hati itu langsung plong, rumah itu langsung plong, aman, nyaman, dan terasa nikmat. Barulah pada saat itu saya bisa kemudian tertidur sampai kemudian datang subuh hari. Inilah zaman rahmatullah subhanahu wa ta'ala, sedikit kisah yang saya hadapi ketika menghadapi hal-hal mistik yang pernah saya dapatkan ketika berada di medan dakwah, yang tentunya memang ketika kita berdakwah banyak hal-hal yang sangat menyeramkan yang kita hadapi, apakah dari manusia maupun dari gangguan jin.